Hai teman-teman, welcome back to my channel and welcome to this new video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman, welcome back dan Happy New Year. Masih ya di awal bulan Januari. Kayaknya gue mau sekalian nyoba aja lah. Ini produk gue coba gitu ya. Tapi nggak beres-beres nih. Kapan beresnya? Dari ini Studio Tropic ya teman-teman. Ini namanya Dream Setter Airbrush Setting Powder. Kalian harus ingat ya, ini setting powder ya. Jadi dia bukan powder foundation dimana dia mempunyai coverage tinggi, tapi oh ya Allah, oke. Sebentar. Isinya ada 9 gram ya, harganya nanti gue tulis di sini di layar, dan dia ada brushnya ya. Jadi gue sengaja banget beli brushnya, gue udah coba terus brushnya. Honestly untuk dari gambarnya tuh kayak kurang meyakinkan, karena di gambarnya tuh ciga tahaya merintik gitu tahnya, jadi bulunya itu nggak kelihatan halusnya, padahal ini bulu halus banget dan enggak sakit pada saat dipakai ya. Yang gue notice ya, dari produk Studio Tropic ini yang minta review tolong ditonton ya, terus jangan lupa di share. Ini isinya 9 gram ya, tadi gue udah kasih tahu, dia udah ada puffnya seperti ini dan tipis banget, but anyway ya gue memilih untuk menggunakan brushnya aja, karena gue sempat coba dia untuk dipakein di bagian under eye gue, dan honestly not quite good dan tidak impress. Karena untuk gue khususnya ya, kalian harus tahu dulu kombinasi bagian T-zone-nya berminyak, bagian perimeternya ini kering, terus udah banyak fine lines, banyak keriput gitu. Jadi nggak terlalu gue andelin atau nggak terlalu gue saranin untuk langsung menyeting bagian under eye kalian, even though dia namanya setting powder. Jadi I assume ya, kalau gua mengasumsikan dia itu dipakai untuk nyeting keseluruhan wajah, but in anyhow you have to use loose powder sebelum penggunaan dari setting powder yang ini, khusus di atas kulit wajah yang mature ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian samaratakan gitu ya. Ini khusus di atas kulit wajah yang kombinasi mature, banyak sekali yang namanya fine lines juga wrinkle. Khusus untuk bagian under eye pakai dulu yang namanya loose powder untuk nyeting, nanti untuk keseluruhan wajah baru bisa dipakai. Nah ini kemarin gue coba ya, kalian bisa lihat masih ada nggak ya bekas jerawat gue, udah ketutupan langsung ya sama True to Skin-nya. Gimana dong, gue pengen kasih lihat ke kalian. Dia itu walaupun yang namanya setting powder tapi mempunyai quite high coverage, even kalau mau dipakai tipis tuh bisa banget ya. Dia ngasih sedikit banget shine, jadi bener-bener apa ya, lumayan buah si malakama nih kalau menurut pendapat gue untuk produk dari Studio Tropic ini. Kenapa? Karena dia itu dipakai di under eye nggak bisa ya, kalau misalkan di under eye kurang untuk bisa ngeset. Kalau kebanyakan jadinya berat, tambahin lagi yang namanya wrinkle di bagian under eye. Terus selain itu kalau dipakai begini ya, nih kalian bisa lihat tuh, dia bisa nutupin kekurangan si di atas wajah cukup banget ya. Kemarin itu gue nggak pakai sama sekali yang namanya cushion atau apapun, gue langsung pakai dia, terus gue giniin aja, tap aja gini, dia bisa nutupin kemerahan di atas wajah. Ini kan hitam ya teman-teman. Nah kemarin tuh ada bekas jerawat di sini merah, itu langsung ketutup. Jadi buat teman-teman yang memang mempunyai kemerahan di atas wajah, itu dia bisa di apa ya istilahnya, dinetralkan warnanya, atau dia bisa meratakan warna kulit kalian yang kemerahan. Biasanya kalau gua kan pakai kemerahan itu di bagian sini ya. Jadi dia bagus banget pada saat gua pakai tidak menggunakan base makeup atau yang namanya cushion atau foundation ya. Jadi the best banget. Kalau ketahanan itu depends ya teman-teman, tergantung. Kalau misalkan istilahnya gua nggak terlalu yang panas-panasan banget juga, dia cukup aja. Jadi intinya gini, untuk setting powder dari Studio Tropic ini bisa dipakai buat teman-teman pada saat kalian malas banget gua make upan ya kan, gue cuma pengen pakai yang namanya skincare aja udah, tapi nggak mau kelihatan berminyak. Atau buat teman-teman yang mungkin punya kulit berminyak, kalian nggak mau nanti pada saat
keluar minyaknya jadi makin berminyakan gitu ya. Ya udah tinggal dipakai aja. Ini di tap-tap, ini halus banget brushnya, beneran harganya kalau nggak salah 99.000 ya, gue juga lupa lagi tuh ya. Tinggal di tap begini. Nanti bagian under eye nya gue mau setting pakai loose powder aja. Terus warna warm ini mungkin ya karena dia warnanya warm, jadi the best banget pada saat gue pakai buat nutupin kemerahan di atas kulit wajah ya, karena dia ada agak ke kuning gitu loh warnanya teman-teman, kayak gini ya. Terus gue mau nyeting dulu under eye gue dengan menggunakan pastilah produk andalan ya. Ini Givenchy loose powder. Nah ini setelah gue pakai loose powder, gue pakai baru si Studio Tropic lagi ya. Gue bakalan coba kasih lihat ke kalian juga. Gue pakai brush yang gede ini ya, dan ambil produk dari Studio Tropic ini. Dia tuh ngambilnya tuh emang tetap tipis ya teman-teman, karena dia kan bentuknya ini padat ya. Terus kemasannya ya praktis banget sih kalau menurut pendapat gue. Dia udah langsung ada kacanya, the best banget ya. Terus udah gitu dengan penggunaan di bagian wajah gua setelah gua menggunakan yang namanya loose powder, itu dia langsung ngeset sesuai dengan namanya ya, karena dia namanya setting powder. Dan juga karena dia ada warnanya, ini yang warm, dia bikin cerah gitu loh. Nah tapi selain itu ya teman-teman, dia juga ada sedikit kayak sheen pada saat setelah penggunaan, dan sheen-nya itu keluar kalau kalian pakainya tebel ya. Jadi kalau pakai tipis kayak seperti yang gue lakukan sekarang nggak bakalan kelihatan ya, kalian bisa lihat sendiri nih. Udah tinggal gue ratain aja. It's okay gitu, nggak yang wow banget atau nggak yang gimana banget gitu ya. Jadi ya oke, bisa nyeting tapi nggak bisa di under eye jadinya gitu. Karena kalau menurut pendapat gua harusnya ya teman-teman, I wish dia dengan nama setting powder dia itu juga bisa dipakai untuk nyeting bagian under eye gua, which is dimana gua berharap banget dia bisa praktis gitu ya. Kenapa? Karena kalau gua bisa bawa satu produk dari Studio Tropic setting powder ini, gue nggak usah repot-repot bawa yang namanya loose powder lagi ya kan. Jadi nggak usah double nih. Nah selama ini yang gue lakukan adalah gue bawa even triple ya teman-teman ya. Satu untuk nyeting yaitu loose powder ya. I chose loose powder setiap kali gue pergi. Kalaupun gue nggak bawa yang namanya powder foundation atau compact powder or whatever that is powder namanya, gue ya udah akhirnya cuma bawa loose powder aja, itu udah cukup ya. Nah gue berharap setting powder dari Studio Tropic ini bisa juga gue andelin gitu ya teman-teman. Dan ini gue penasaran aja untuk nyoba pakai puffnya, karena honestly belum pernah gue pakai puffnya. Ini masih bersih ya tuh, barusan ini. Gimana hasilnya untuk dipakai di bagian hidung gue? What I notice setelah pakai dengan menggunakan puffnya, dia bener-bener kayak bantu buat melt down the product ya, khususnya si powdernya ini untuk menyatu dengan kulit wajah gua. Dan kalau menurut pendapat gua, honestly selama ini gue coba lagi dia. Kalau kalian pakai skincare kalian atau basic skincare or primer gitu ya yang memang bisa kalian andelin, itu dia hasilnya benar-benar sangat amat halus, bagus banget ya. Tapi tetap harus di setting pakai loose powder kalau di atas kulit wajah gua. Nih kalian bisa lihat ya, dari dekatnya seperti ini teman-teman. Nih bagian hidung yang tadi gue pakein halus banget, tidak emphasize texture ya. Dan dia bisa dipakai untuk nutupin kemerahan di atas wajah. Jadi dia meratakan warna kulit ya teman-teman. Dia bisa menghaluskan, walaupun tidak bisa menghaluskan bagian under eye yang begitu banyak yang namanya fine lines ya. Mungkin kalau di bagian lain dia oke banget, dia bener-bener halus. Dan untuk minyaknya sih lumayan tahan ya, tapi nggak yang menurut pendapat gue wah dahsyat banget, enggak. Dan dia bukan jenis dari powder yang tebal seperti powder foundation ya, sesuai dengan namanya aja setting powder. Tapi nggak terlalu yang bikin gue wow banget. Jadi wow faktornya gue nggak dapet ya, gara-gara gue nontonin terus X Factor, jadi nggak ada wow faktornya gitu. Tapi indeed ya, gue malah lebih suka si brushnya ini ya honestly, karena gue
selama ini cari dan mencari gitu. Ini Real Technique ya, ini yang kepunyaannya si Studio Tropic tuh. Dia tuh halusnya sama, tuh. Ini kelebihan dari brush dari Real Technique ya, satu tuh. Jadi dia itu ngambil atau bawa produk loose powder itu ke dalam, tuh kalian bisa lihat ini masih ada tuh ya. Kalau ini dia sedikit banget, jadi gua membutuhkan produk brush yang bisa pick up secukupnya aja, nggak terlalu banyak, untuk bisa dipakai di bagian under eye sebelah sini ya, supaya tampilan wajah gue itu nggak terlalu berat ya, karena kalau di bagian under eye-nya terlalu berat, keseluruhannya itu bakal kelihatan jadi kayak berat banget semuanya, padahal mah enggak kan ya teman-teman. Nah terus kalau gua saranin buat teman-teman yang mau pakai, mungkin istilahnya udah beli ya, untuk mempercantik lagi produk dari Studio Tropic ini, kalian pakai ini aja, Lux Crime Setting Spray yang glow getter. Melt down semua powdernya supaya lebih menyatu lagi dengan kulit wajah kalian ya, jadi biar kayak nggak kelihatan pakai make up, tapi bener-bener yang apa ya, menyatu dengan kulitnya tetap cantik tuh ya, dan kelihatan lebih ringan ya teman-teman. Oke, gue mau lanjutin penggunaannya menggunakan dari Too Cool for School yang Art Class by Roden Shading yang modern ya. Jadi gue pakai semuanya, ini dia terdiri dari beberapa. Oke, dari Maybelline The Last Lift Mascara, dan maskaranya gini aja ya. Untuk blushnya pakai yang ini aja dari MAC karena ada di meja, dan gue pengen banget nyobain yang punyanya Mother of Pearl, cuman kayak maju mundur gitu loh, pengen beli. Menurut kalian gimana ya? Sebentar, ada telepon. Oke, untuk blushnya kayak gini aja teman-teman, dan gua kayak bikin wajah gua lebih apa ya, kelihatan warm gitu ya, kehangatannya, karena gue pengen pakai lipstick yang satu ini yang dari MAC matte lipstick yang namanya atau warnanya 603 Diva, karena kemarin sesuai dengan request Mami Victoria, kenapa nggak dipakai ya warna vampy-nya. Jadi gue ngakalin dengan lipstick vampy ini atau warna yang gonjreng yang deep, dengan di pairing penampilan wajahnya yang kayak gini aja ya. Jadi gue tinggal pakein. Right, ini dia teman-teman hasil akhirnya untuk make up kali ini. Sekalian gue nge-review produknya dari Studio Tropic ya. Gue udah kasih tahu, dan maaf banget kalau misalkan kalian gak lihat footage-nya pada saat istilahnya setelah berminyak gimana ya, terus hasil setelah berapa jam gitu. Karena ya menurut pendapat gue kalau powder ya udahlah gitu ya, dia kan dipakai nggak cuma dia sendiri gitu. Terus kalau menurut pendapat gue, walaupun tadi gue udah bilang bahwa dia bisa dipakai on its own setelah menggunakan skincare, dia cukup aja gitu, karena nggak ada powder yang menurut pendapat gue cuma dipakai di atas skincare terus yang bener-bener nggak bener-bener nembus minyak atau tahan segimana gitu ya. Untuk ketahanan minyak ya sosok aja gitu kan untuk semua produk powder itu. Kalau gue sih suka banget, dan untuk rating kalau untuk powdernya gue bisa kasih dia nilai 8,5, sedangkan untuk brushnya gue bisa kasih dia nilai 9,5 ya teman-teman. Well, oke, jadi sampai di sini dulu teman-teman untuk kita make upan bareng-bareng, untuk kita pakai lipstick vampy-nya, untuk ide dari mengkombinasikan antara lipstick dengan keseluruhan wajah baiknya seperti apa. Di sini semuanya udah gue sharing. Mudah-mudahan kamu suka, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau suka jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe ke channel ini, aktifin notification bell-nya, dan kita ketemu lagi di video bermanfaat lainnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Bye.